Gua malah Kang ya buka nih di kampung gua kan, di kampung gua. Di TPS-nya kan di dalam. Iya, di TPS. Gua buka sampai ke kota lain. Bahkan gua sekarang relatif punya aturan Kang ya. Kalau nongkrong sebisa mungkin jangan ngomongin politik. Sekarang dapat tongkrongan yang nggak ada politik-politiknya tuh obrolannya privilege kan. Iya kan? Tapi dari tadi kita ngomong kenapa kita nggak gini ya? Itu. Gini ya. Ya, sempat viral kemarin iya, ya. Makan ya. Karena di podcastnya Pras Teguh tuh. Jadi gue makannya tuh gini kan. Naik ke atas. Naik ke atas. Nah, jadi orang menganggap kok begitu makannya. Nah, ini pentingnya kata Imam Haddad, prinsip Thariqah Alawiyah, salah satu jalan menuju Tuhan yang dibangun oleh para habaib itu dalam konteks Islam adalah 5 hal. Ikhlas, waro itu hati-hati, kemudian khauf, takut kepada Allah yang tadi kita bahas. Yang kedua ini ilmu dan amal. Amal harus berbasis ilmu, ilmu harus diamalkan. Betul. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengajarkan bahwa salah satu hal yang dekat dengan Nabi Muhammad dalam duduk makan itu adalah begini. Satu ya? Satu. Ininya kalau duduknya di bawah, ininya berarti didudukin pantat. Oh, iya. Gitu ya. Iya. Gitu. Jadi gini kan? Ini ya, pantat benar, gitu kan. Benar. Tapi kalau duduknya Nabi Muhammad itu ininya di belakang, didudukin. Kayak sholat. Kayak sholat. Kayak duduk sholat. di antara 2 sujud. Iya. Ya. Ada yang duduk, ada yang sambil agak jongkok gitu. Gini. Iya. Ininya ke atas gitu ya. Itunya ke atas. Kenapa? Intinya Nabi mau mengajarkan jangan bikin posisi nyaman ketika makan. Agar lo makan secukupnya, gak berlebihan. Nah, ketika ya, gitu tuh kan, iya ngatur. Apa namanya ilmu, bukan cuman ngasih hukum, tapi ngasih trainingnya. Ya. Ada apa sih di balik itu, gitu kan maksudnya. Dan ini trainingnya, cara-cara agar gak berlebihan itu diajarkan. Jadi kemudian Ibnu Hajar bilang duduknya gini juga. Kenapa? Karena dengan duduk gini, pertama, lo tetap gak nyaman. Sehingga lu gak berlama-lama. Nah, perlu ketekan. Makan tuh nggak terus. Itu udah rasional aja kan? Iya. Ilmu tuh. Iya, ilmu aja. Jadi ketekan. Dan memang kalau konteksnya itu tempat duduknya di tempat Pras memang kayaknya duduknya harus begitu. Selain duduk turun gini. Kalau turun gini jadi jauh. Jadi ya sebenarnya gini saring sebelum sharing. Jadi pahami dulu sebelum lu ngomong gitu. Iya. Oke, Bib, 2024 nih. Was. Zaman Jokowi Prabowo yang pertama gue inget banget itu kan, wah itu keras banget tuh. Isu agama itu ya, isu agama digoreng. Menurut lo 2024 ini masih tren nggak kelihatannya dengan 3 paslon ini? Menurut gua dan apa yang sudah terjadi sampai detik ini, itu kayaknya sudah enggak ya? Iya emang. Sudah enggak. Kalau kita lihat di media sosial juga memang udah nggak kerasa ya ke arah situ ya. Ada beberapa hal sebabnya kalau menurut kenapa tuh? Boleh. Pertama karena ada yang capek udah. Oke. Ya, capek udah. Masa gua cerai karena politik sama bini gua tengkar sama temen, gua jadi jelek urusan bisnis, agama dan sebagainya. Karena gitu. Kemudian yang kedua karena ilmu. Karena nganggap ya tidak seharusnya agama itu dipolitisi. Ada juga yang lantaran sekarang kok kayaknya menurut gue ya kan, pertarungannya, kompetisinya lebih di elit ya daripada di awam. Iya enggak sih? Iya benar. Kayak enak deh, kan emang lo nih yang pengen, udah deh lo deh yang berkompetisi deh. Kita mau ngopi, kita mau ngeteh, kita mau nyantai. Bahkan gue sekarang relatif punya aturan Kang ya, kalau nongkrong sebisa mungkin jangan ngomongin politik. Sekarang dapat tongkrongan yang nggak ada politik-politiknya tuh obrolannya privilege kan. Karena semua kan pada ngomongin politik. Dan maksud gua bukan gua nggak mau ngomongin politik. Lu bawa info ngeklaim A1 padahal tuh A sejuta. Iya, betul. Gua dapat info A1 dari Prabowo. Maaf, saya tidak percaya. Di sana udah ada 300 orang yang ngomong gitu ya. Maksud gue udah deh ngomong yang lu tahu dan bermanfaat deh. Kalau politik lu gak tahu dan akhirnya gak bermanfaat. Betul. Maksud gue itu. Jadi gue suka sih karena agama gak ditarik-tarik. Karena gini kan, agama itu kan formula rekonsiliasi yang paling mujarab. Jadi setelah atau saat perjalanan ini kalau ada polarisasi, biarkan agama
melalui tokoh-tokohnya yang kemudian merukunkan. Ya, merukunkan. Makanya gue komitmen gak ikut politik. Gak ikut politik dalam politik elektoral. Gue mainnya politik kebangsaan. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan untuk mengembalikan bangsa ini ketika nanti ada polarisasi dalam kesatuan. Dan yang kedua, karena itu pesan dari guru kami melalui Habib Jindan yang sumbernya dari Habib Umar bin Hafid. Kita itu politiknya politik kebangsaan. Kalau dibilang orang Islam nggak berpolitik, enggak lah. Cara duduk ketika makan aja diatur, masa cara politik nggak diatur. Tapi ya itu politik kita tuh politik kebangsaan. Dan kasihan lah kan anak muda nih banyak yang sekarang ikutan politik. Menurut gua karena dia punya ilmunya keren. Anak muda harus hadir juga di politik. Karena gini kan, 1000 ceramah gua kadang nggak ada apa-apanya sama satu tanda tangannya anak muda yang sudah jadi pejabat. Betul. Iya nggak? Gua bilang, misalnya, oh hindari ini, hindari ini, hindari ini. Orang mungkin nggak ngehindari, tapi pejabat bilang, tutup tempat ini. Karena buruk, selesai. Jadi menurut gue itu juga penting, tapi sesuai dengan perannya. Peran gue nggak di sana. Nah peran mereka yang di sana udah banyak. Ya udah, yuk kita berbagi peran yuk. Sama kayak gini kan, gue nggak setuju kan, kayak musisi nih, misalnya dia kemudian hijrah, kemudian ceramah, padahal belum belajar. Gue nggak setuju. Dia tetap bermusik, tapi yang mengajak kepada kebaikan. Kayak Kang Aman kan ada lagu-lagu religinya. Oh, gue ingat banget tuh PPT kan, iya kan? Itu Cari Tuhan. Iya, memorable banget. Nah, kalau lu mau belajar setelah itu ceramah silahkan, tapi belajar dulu gitu. Jangan memanfaatkan popularitas lu dalam musik untuk lu kemudian langsung bicara agama gitu. Padahal lu nggak punya ilmunya. Ya, betul. Sama dengan ini, ya seseorang itu sebaiknya berbicara sesuai dengan kadar ilmunya. Kapasitas dan kadar ilmu ya. Iya, biar nggak tersesat nih orang-orang. Kalau politisi ngomong agama, agamawan ngomong politik, musisi ngomong seni rupa, pemahat ngomongin musik, hancur dunia. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau orang bodoh diem, selesai nih dunia, aman, tentrem, damai. Tapi kebenaran di dunia itu banyak banget orang bodoh yang ngomong. Orang bodoh yang ngomong. Bahkan nggak tahu kalau dirinya bodoh. Betul, tidak sadar. Padahal setiap orang kan bodoh kan. Betul. Gue bodoh urusan musik. Betul. Kang Arman bodoh mungkin urusan teknik, urusan apa. Ya. Setiap orang punya kebodohannya masing-masing. Betul. Tapi 2024 bakal gimana? 2024. Feelingnya. Di mana apanya nih? Ya ini, si presiden, pemberian presiden. Aman-aman aja. Oke-oke aja sih. Oke aja. Menurut gua, karena gini Kang, apa? Seseru waktu Jokowi Prabowo nggak? Kalau menurut gua biasa aja. Karena yang tadi ya elit ya sekarang tuh kayaknya elit yang bertarung ya. Iya. Dan waktunya kan nggak sepanjang dulu. Oh iya benar. Waktu kampanyenya nggak sepanjang dulu. Pendek banget. Pendek banget terus. Ya semoga juga sekarang tuh kan perangkatnya banyak kan untuk kita ngecek. Oh calon ini nih apa sih yang mau dia bawa gitu. Semoga teman-teman tuh milihnya berdasarkan gagasan-gagasan itu. Dan ini Kang juga, kalau capres dan cawapres sih menurut gua udah biasa aja karena infonya udah seliweran. Kita pengen tahu visi misinya gampang. Caleg itu baru gua ngomong tadi Mbak di jalan bertiga, serius caleg. Jadi kan banyak banget baliho. Aduh sekarang kan balihonya banyak banget ya itu. Terus gua nanya nyeletuk sederhana. Itu dia, gue tadi udah lihat ada 4 tuh 5 di situ. Ada nggak sih dampaknya? Gue bilang. Iya. Ada nggak sih dampaknya? Gue mau nanya. Gue nggak tahu ya. Soal itu gue nggak tahu. Cuman maksud gue, ini gimana sih kita milihnya ya? Kalau banyak gitu kan. Kemarin aja berapa ya? Ada kalau nggak salah kalau kita buka itu kan iya. 70 berapa? Iya. Aja. Gua malah Kang ya. Buka nih di kampung gua kan, di kampung gua. Di TPS-nya kan di dalam TPS. Iya, gua buka sampai ke kota lain. Enggak, Kak, sampai ke bilik yang lain. Sorry ya. Enggak. Jadi kan itu banyak banget. Iya. Makanya kalau gua sih Kang ya, prinsipnya akamsi. Apa tuh? Anak kampung sini. Oh, jadi udah coblos. Anak kampung sini. Anak kampung sini. Yang tentunya gagasannya bagus. Iya. Kenapa Kang? Karena 40% anggota DPR kita itu nyalek bukan di kampungnya. Ya di luar malah ya. Maksud gua
Iya, jadi hanya 40% yang di kampungnya, 60% bukan. Maksud gua kalau lu gak tahu kampung lu, terus apa yang mau lu bawa sebagai aspirasi ke sana? Kalau lu anak kampung sini dan mencalekan di kampung sini paling tidak kan tahu gitu. Dan ini yang kalau ada apa-apa kita tompoh. Tompoh itu bahasa Madura. Ya, kita datengin ke rumahnya. Kalau bahasa gua ada aspirasi, diontrok nih. Iya, ontrok dalam artian dengan yang positif lah ya. Betul. Lu kok gak nyampein aspirasi gua? Atau kalau gua ada aspirasi tiba-tiba nih 2025 lu udah kepilih, gua tinggal datengin rumahnya nih aspirasinya dan lain sebagainya. Agar sehat demokrasi itu. Akamsi bener. Akamsi. Anak kampung sih. Iya benar. Dan kita tahu kan kalau anak kampung, gini aja deh Kang, kita nyari jodoh kan juga gitu. Iya, deket-deket aja dulu gitu kan. Iya, walaupun kita akhirnya dapat jodoh jauh, tapi kan biasanya di search dulu, sekitar dulu, akamsi dulu. Bener. Dan Nabi juga bilang bahwa orang yang dekat dengan kamu dia lebih berhak atas kebaikanmu, tetanggamu dan lain sebagainya. Artinya ya kita pengen pokoknya yang duduk di Senayan itu orang yang betul-betul memperjuangkan kita. Iya. Jangan cuman aneh-aneh gitu, main game lu. Oke, ini mengenai pengungsi Rohingya di Aceh Timur. Bagaimana pendapat Habib? Iya. Kan banyak ini ya, banyak pendapat lah ya. Ada yang ini, ada yang itu. Pak Jokowi juga udah ngomongkan seperti ini dan seperti itu. Ya, pada prinsipnya gini. Nabi kita itu pernah berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama keluarga dan para pengikutnya yang kemudian disebut sebagai kaum muhajirin. Diterima dengan baik oleh orang-orang Ansar. Sudah sepatutnya sebagaimana ajaran orang Ansar yang dimuliakan oleh Nabi karena menerima orang-orang muhajirin, maka kita juga seharusnya menerima mereka. Tapi merekanya juga harus membawa kebaikan, bersikap baik. Intinya saling mengerti. Jangan modalnya emosi, bukan rasio. Emosional, gak rasional. Ya udah terima-terima aja. Akhirnya nggak punya aturannya, nggak punya skema ngasih makan, ngasih tempat, ngasih minumnya. Yang awalnya niat baik berubah jadi sikap buruk. Mereka juga yang awalnya pengen minta bantuan merasa kemudian egonya naik dan menjadi berlebihan dalam bersikap. Akhirnya jadi buruknya. Karena itu menurut gua pemerintah itu, negara harus hadir mengatur itu. Jangan dibiarkan itu berjalan begitu saja secara sporadis. Akhirnya keduanya saling menyakiti, saling disakiti, saling dirugikan. Gak baik juga kan. Bertakwalah. Termasuk menerima pengungsi itu kan bagian dari ketakwaan. Semampu kalian. Nggak usah dipaksain. Balik lagi nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Kayak temen gue misalnya, Bib, pinjem duit dong. Pinjem 100. Iya kan, pinjem 100 dong, biar silaturahmi nggak putus. Malah ini yang bikin putus, karena nanti pas ditagih ngamuk-ngamuk loh kan. Gue punya, ya gue kasih bantu. Gue nggak punya, ya gue bilang nggak punya. Gue punya 20.000, gue kasih 20.000, semampunya aja. Jangan kemudian lu gak enakan dan itu buruk. Iya benar. Jadi menurut gua, bahkan gua sering gini, Bib, pinjam duit 1 juta. Sorry ya, ini ada temen gua, influencer juga, kemarin nanya, gua suka gak enakan tuh, orang mau pinjam 1 juta gak enakan. Kata gua, kalau gua ya mau pinjam 1 juta, kok saya ragu ya pada Anda. Dan daripada silaturahmi kita putus, mending gua kasih 100.000 tapi lu gak usah minjem, gua kasih hadiah. Itu yang saya lakukan. Nah iya, gua juga gitu. Iya. Asli. Enggak, dan apalagi tahu track recordnya. Iya. Bukannya kita suzon ya. Enggak, karena memang udah 4-5 kali. Iya, itu dan memang hilang gitu kan. Iya. Muncul tuh ada gitu lagi. Akhirnya gua gini. Gua ini mah cuma bantu aja. Gua bisa bantu. Ini bukan minjem. Ini benar-benar gua ngasih ke lu. Jadi gua juga kan ridho. Gua juga dapat pahala. Betul. Lu juga dapat bantuan. Dan tidak menunggu-nunggu kita tidak juga kan. Menunggu kan. Iya. Karena gini Kang, kayak pengalaman gue ya, gue tuh kan punya Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia. Dulu bantuin orang-orang di kesehatan mental, beasiswa pendidikan, sama kewirausahaan. Pernah kan? Kecuali ya kayak ada orang sakit. Itu pun lu jangan kasih duitnya, lu bayarin rumah sakitnya. Kadang nih si kampret nih, udah dikasih duit, gak dibayarin ke rumah sakitnya. Makanya gue suka langsung, makanya gue bikin yayasan. Nah, kadang kan, udah kita seleksi, udah kita mintain KTP, udah kita beliinnya dalam bentuk gerobak kan. Gerobaknya dijual.
Maksud gua kan lu jualan gorengan di atas gerobak, bukan gerobaknya yang lu jual. Kalau gerobaknya yang lu jual gak sustainability kan? Betul. Wah, ini pasti pernah menemukan orang yang bebal diajak diskusi. Bisa jadi salah satu hukuman kalau di kampung gua tuh diikat di pohon terus dikasih semut merah yang gede-gede. Oh iya, gua pernah dengar. Oke. Nah, itu kalau setan banyak tuh ya, di lampu merah. Banyak banget tuh. Baru hijau lo ngelakson.